Partai Komunis Cina membangun blok ekonomi berdasarkan korupsi. Bagi perusahaan-perusahaan barat, sekarang jauh lebih sulit membayar suap bila mereka berbisnis di luar negeri. Perusahaan-perusahaan milik Partai Komunis Cina tidak seterkekang itu. Mengapa pula harus terkekang? Di negara sendiri pun mereka menyuap. Dan demikianlah Partai Komunis Cina membangun sebuah blok ekonomi yang terdiri atas negara-negara Afrika, Amerika Selatan, Asia Tengah, serta negara-negara Asia lainnya yang berbisnis dengan gaya Partai Komunis Cina berbisnis, dengan sedikit sekali transparansi dan banyak terjadi kasus korupsi. Ini berarti bahwa dalam dasawarsa-dasawarsa mendatang, dunia akan berkembang menjadi dua blok ekonomi, satu blok korupsi dan satu blok berlandaskan supremasi hukum. Dalam tahun-tahun belakangan ini, Partai Komunis Cina sudah berusaha berinvestasi di negara barat, misalnya Australia dan Amerika Serikat. Tetapi di negara-negara berkembang lainnya lah Partai Komunis Cina berhasil membuat langkah yang besar, yaitu di negara-negara yang oleh Transparansi Internasional juga diberi peringkat korupsi atau sangat korupsi. Jadi bagaimana dalam waktu begitu singkat Partai Komunis Cina bisa begitu menonjolkan sebagai mitra bisnis di negara-negara ini? Anda tidak perlu menjadi Einstein untuk mengetahui jawabannya. Pejabat dan bisnis Partai Komunis Cina melakukan bisnis dengan cara seperti yang mereka lakukan di negara mereka sendiri, yaitu menyuap. Sebenarnya, bukti menunjukkan bahwa mereka bahkan lebih korup daripada di luar negeri. Tidak seperti negara barat, Partai Komunis Cina tidak merasa sungkan dalam hal menyuap pejabat-pejabat asing. Amerika Serikat memiliki misalnya, yang berarti bahwa warga negara Amerika Serikat yang menyuap pejabat pemerintah asing atau yang menyebabkan dibayarkannya suap dapat dituntut di Amerika Serikat. Sebagian besar negara OECD, Organization for Economic Cooperation and Development, lainnya lah sudah memberlakukan peraturan yang serupa. Dan apabila pebisnis dari Amerika, Jerman, dan negara barat lainnya terbukti menyuap di luar negeri, mereka akan didakwa di negeri sendiri dan skandalnya akan tersebar luas. Di Cina tidak sedemikian halnya. Cina bukan anggota OECD, tetapi sudah meratifikasi konvensi PBB melawan korupsi. Namun pada dasarnya ini tergolong kasus so what? Cina secara rutin meratifikasi konvensi-konvensi dan mengeluarkan peraturan, tetapi seringkali itu hanya untuk konsumsi internasional. Pemerintah Cina hanya memberlakukan peraturan yang menurut mereka menguntungkan jika diberlakukan. Mereka sangat efektif ketika memberlakukan aturan-aturan yang membatasi media misalnya. Tetapi bila sampai pada masalah hukum perlindungan hak intelektual, aturan-aturan ini hampir tidak diberlakukan sama sekali karena terlalu banyak aksi plagiat yang diberlakukan oleh Partai Komunis Cina. Namun tidak ada yang memberhentikan produk tersebut. Itu pula yang dialami oleh konvensi PBB melawan korupsi.